Halo dan selamat datang di video edukasi kami. Video ini dirancang untuk membantu Anda memahami berbagai hal terkait kesehatan sistem urologi, mulai dari proses diagnosis, penjelasan mengenai prosedur bedah umum yang akan dilakukan, hingga cara mengelola efek samping yang mungkin terjadi selama pengobatan. Kami juga akan membahas secara jelas mengenai persiapan sebelum operasi serta perawatan setelah tindakan medis, agar Anda lebih siap untuk menjalani berbagai tahapan dengan aman dan nyaman. Mari kita mulai videonya ya, semoga bermanfaat untuk Anda. Yang pertama adalah diagnosis pada ginjal. Ada batu ginjal atau neprolitiasis dan urotiasis, yaitu pembentukan batu di ginjal akibat pengendapan dari mineral. Kemudian ada infeksi ginjal, yaitu infeksi saluran kemih bagian atas. Kemudian ada gagal ginjal akut dan kronis, yaitu penurunan fungsi ginjal secara mendadak atau bertahap. Kemudian ada krista ginjal, kemudian ada tumor dan kanker ginjal, yaitu pertumbuhan sel abnormal di ginjal. Yang kedua, pada ureter, ada obstruksi ureter atau penyumbatan saluran kemih, biasanya karena batu, strikur, atau tumor. Kemudian ada reflux vesicoureter, yaitu urin mengalir balik dari kandung kemih ke ureter atau ginjal, umumnya terjadi pada anak-anak. Kemudian ada struktur ureter, yaitu penyempitan ureter akibat infeksi, trauma, atau operasi. Yang ketiga ada pada kandung kemih, ada infeksi saluran kemih bawah, yaitu peradangan kandung kemih sering terjadi karena infeksi bakteri. Kemudian ada batu kandung kemih, inkontinensia urin, kandung kemih terjadi kanker, kemudian kandung kemih neurogenik, yaitu gangguan saraf yang terjadi pada fungsi kandung kemih. Yang keempat ada pada uretra, yaitu ada strikur uretra, yaitu penyempitan uretra yang menghambat aliran urin. Kemudian ada uretrisis, yaitu peradangan uretra sering terjadi disebabkan karena infeksi menular seksual. Kemudian yang kelima ada prostat pada pria, ya, yaitu ada BPH, kemudian ada prostatitis dan kanker prostat. Yang keenam ada pada tesis dan skrotum, yaitu ada torsiotesis, yaitu tesis terpelintir, yaitu di mana kondisi darurat memerlukan operasi segera. Kemudian ada orikitis dan epididimitis, yaitu peradangan tesis atau epididimitis. Biasa terjadi karena infeksi. Kemudian ada varikokel, hidrokokel, dan kanker tesis. Yang terakhir ada gangguan fungsional lainnya karena retensi urin atau tidak bisa buang air kecil sepenuhnya. Kemudian ada disfungsi ereksi dan infertilitas pria, yaitu masalah produksi atau kualitas sperma. Selanjutnya yakni prosedur pembedahan. Ada yang tahu operasi atau pembedahan itu apa? Operasi atau pembedahan merupakan tindakan medis yang dilakukan pada suatu bagian tubuh yang bermasalah dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Tujuan dari operasi adalah pemeriksaan diagnostik, mengobati penyakit, mencegah komplikasi, meredakan rasa sakit, mengganti organ, mengembalikan fungsi tubuh, mengangkat suatu jaringan atau organ, dan sebagainya. Terdapat 3 tahapan dalam operasi, yakni preoperasi atau tahapan sebelum operasi, intraoperasi atau tahapan selama operasi, dan postoperasi atau tahapan setelah dilakukan operasi. Berikut merupakan suatu gambaran tata laksana operasi. Yang pertama, akan dilakukan persetujuan sebelum dilakukannya operasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, foto toraks, maupun pemeriksaan laboratorium. Kemudian, perawat akan memberikan obat sebelum dilakukannya operasi. Perawat akan memindahkan pasien dari ruang rawat inap menuju ke kamar operasi. Kemudian, dokter spesialis anestesi dan tim akan melakukan pembiusan. Setelah pembiusan berjalan, operasi akan dilakukan oleh dokter spesialis dan tim. Setelah operasi selesai, pasien akan dipindahkan ke ruang pemulihan atau ke ruang rawat inap.
Apa sih itu anestesi? Anestesi atau pembiusan merupakan suatu tata laksana persiapan dalam operasi untuk memperhatikan keselamatan pasien dan menghilangkan rasa sakit selama dan sesudah operasi. Terdapat tiga jenis anestesi yang biasa kita gunakan. Yang pertama, anestesi umum atau general. Anestesi ini akan menghilangkan kesadaran secara penuh. Obatnya akan diberikan melalui masker atau pembuluh darah. Seringkali anestesi ini digunakan pada operasi tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah dengan kondisi tertentu. Yang kedua, anestesi regional atau SAB. Anestesi ini tidak menghilangkan kesadaran secara penuh. Efeknya akan seperti mati rasa di daerah tertentu yang diinginkan. Obatnya diberikan melalui suntikan di area tulang belakang. Biasanya anestesi ini digunakan pada operasi tubuh bagian bawah. Kemudian yang terakhir, ada anestesi lokal. Anestesi ini tidak menghilangkan kesadaran secara penuh dan obatnya akan diberikan melalui suntikan di area yang diinginkan. Efeknya akan seperti mati rasa hanya di sekitar area suntikan saja. Anestesi ini biasa digunakan pada pembedahan kecil atau minor. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manajemen efek samping pembedahan. Manajemen efek samping ini merupakan bagian penting bagi asuhan keperawatan, tujuannya untuk mempercepat pemulihan pasien serta mencegah komplikasi. Yang pertama yaitu nyeri. Biasanya disebabkan oleh trauma jaringan, pemasangan drain, selang, atau jahitan, dan juga ketegangan otot. Nyeri pasca operasi bisa diatasi dengan analgesik, relaksasi, teknik ditraksi, nafas dalam, posisi tubuh yang nyaman, dan juga kompres dingin atau hangat. Yang kedua yaitu infeksi luka operasi karena kontaminasi luka. Manajemennya, observasi tanda-tanda infeksi dan juga pembersihan luka dengan teknik aseptik. Yang ketiga yaitu perdarahan karena luka operasi tidak menutup dengan sempurna. Kita bisa atasi dengan monitor tanda vital seperti heart rate dan juga tekanan darah, kompres tekat dan segera laporkan. Yang keempat yaitu mual dan muntah, biasanya karena anestesi, obat pasca operasi dan juga gangguan motilitas lambung. Kita bisa atasi dengan posisikan pasien dengan semi-fowler untuk mencegah aspirasi dan juga puasa sementara bila muntah berat. Efek samping yang kelima yaitu retensi urin karena efek samping obat anestesi atau obat nyeri dan juga nyeri saat BAK. Kita bisa mengupayakan untuk stimulasi BAK secara alami dan juga memasang kateter bila retensi menetap. Yang keenam yaitu konstipasi. Bisa terjadi karena efek obat dan juga penurunan aktivitas usus. Pasien bisa berlatih untuk mobilisasi dini dan juga mencukupkan cairan dan serat. Selanjutnya bisa terjadi gangguan pernafasan karena imobilisasi dan juga nyeri saat nafas dalam. Kita bisa melatih nafas dalam yang benar, fisioterapi dada, dan memposisikan semi-fowler. Jika luka tidak kunjung sembuh karena gizi buruk, riwayat diabetes mellitus atau infeksi, dan juga tekanan berlebih di area luka, kita bisa merawat luka secara rutin dan juga rujuk ke fasilitas kesehatan. Biasanya, pasien pasca operasi akan mengalami gangguan psikologis karena stres pasca pembedahan, ketakutan terhadap pemulihan, dan disabilitas. Kita bisa mengedukasi dan pendekatan emosional, libatkan keluarga dalam proses pemulihan dan juga rujuk ke psikolog bila perlu. Instruksi preoperasi merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan sebelum operasi. Persiapan fisik. Yang pertama, puasa minimal 5 hingga 6 jam untuk menurunkan risiko tersedak. Yang kedua, mandi dan keramas untuk mengurangi mikroorganisme di kulit dan rambut. Yang ketiga, mencukur rambut untuk mengurangi risiko infeksi luka operasi. Yang keempat, melepas perhiasan untuk mengurangi risiko infeksi. Yang kelima, mengenakan pakaian operasi untuk menjaga sterilitas lingkungan operasi. Yang keenam, menghapus kutek dan juga lipstik untuk memantau kadar oksigen dari kuku dan bibir pasien. Yang ketujuh, melepas gigi palsu untuk menghindari terlepasnya gigi palsu saat pembiusan yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, persiapan mental dengan melakukan latihan nafas dalam yang tujuannya untuk menurunkan kecemasan sebelum operasi dan juga dapat mengurangi nyeri setelah operasi. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, atur posisi yang nyaman. Usahakan tetap tenang,
Kemudian menarik napas dalam melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3, kemudian tahan sekitar 5 hingga 10 detik. Hembuskan napas melalui mulut secara perlahan-lahan dengan bibir seperti meniup sambil membiarkan tubuh menjadi kendor dan rasakan betapa nyamannya hal tersebut. Selanjutnya, perlu juga diketahui apa saja sih yang harus dilakukan setelah menjalani operasi. Yang pertama, perawatan luka operasi. Luka harus dijaga kebersihannya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh area luka. Jangan membuka balutan kecuali atas petunjuk tenaga kesehatan, serta perhatikan tanda infeksi yang mungkin muncul, seperti kemerahan, bengkak, keluar nanah, demam mendadak, serta nyeri yang dirasakan namun semakin bertambah atau tidak berkurang. Yang kedua, aktivitas fisik. Perlu adanya istirahat yang cukup, serta perlahan melakukan gerakan secara bertahap namun rutin setiap hari, serta hindari mengangkat beban yang berat. Yang ketiga, pemenuhan nutrisi. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang sangat penting dilakukan untuk penyembuhan luka operasi, serta dianjurkan untuk minum air putih cukup. Yang keempat, kontrol lanjutan. Hadiri semua jadwal kontrol yang telah ditentukan untuk mengevaluasi pasca operasi, serta beritahu petugas kesehatan apabila terdapat gejala atau keluhan yang tidak biasa. Yang kelima, tanda bahaya yang harus diwaspadai, yaitu demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius, nyeri hebat yang tidak mereda setelah diberi obat anti nyeri atau analgesik, adanya perdarahan dari luka operasi, rasa sesak nafas, nyeri dada, atau adanya pembengkakan, serta adanya penurunan kesadaran atau perubahan neurologis mendadak, misal adanya kelumpuhan atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Sekian edukasi ini, semoga bermanfaat.